saya Romana Luhut di Universitas Bela. Di sini saya akan membawakan materi tentang landasan filsafat pendidikan. Yang pertama itu landasan filsafat pendidikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ontologi filsafat pendidikan, yang kedua epistemologi filsafat pendidikan, yang ketiga aksiologi filsafat pendidikan. Yang pertama ontologi filsafat pendidikan. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang artinya berada dan logos artinya pikiran. Jadi ontologi adalah suatu ilmu filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling mendasar atau paling dalam dari sesuatu yang ada. Menurut S. Surya Sumantri dalam Pengantar Ilmu dan Perspektif mengatakan, ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau perkataan lain suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Terus menurut A. Dardiri dalam bukunya Humaniora, Filsafat dan Logika mengatakan, ontologi adalah menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara yang berbeda di mana entitas dari kategori-kategori yang logis, yang objek-objek fisik, hal universal, dan abstraksi. Dalam pemahaman ontologi dapat diketemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran, yaitu yang pertama monoisme, yang kedua dualisme, yang ketiga agnotisme, dan keempat itu ada pluralisme. Monoisme ini adalah pahaman yang menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah salah satu saja, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja yang sebagai sumber asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Menurut Thomas Davidson disebut dengan blok inversi. Paham ini kemudian terbagi kedua aliran. Yang pertama itu ada materialisme, yang kedua itu ada idealisme. Materialisme ini, aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Yang ada hanyalah materi, yang lainnya jiwa atau roh, tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Alasan mengapa aliran ini berkembang sehingga memperkuat dugaan bahwa yang merupakan hakikat adalah pikiran yang masih sederhana. Apa yang kelihatan, yang diraba, biasanya dijadikan kebenaran terakhir. Terus, pikiran sederhana tidak mampu memikirkan sesuatu di luar ruang yang abstrak. Kemudian, penemuan-penemuan menunjukkan betapa bergantungnya jiwa pada badan. Dalam sejarah manusia memang bergantung pada benda seperti padi. Dewi Sri dan Tuhan muncul dari situ. Kesemuanya itu memperkuat dugaan bahwa yang merupakan hak lekat adalah benda. Terus yang kedua ada idealisme. Aliran idealisme dinamakan juga spiritualisme. Idealisme diambil dari kata idea, yang sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari sukma atau sejenisnya, yang sesuatu yang tidak berbentuk dan menepati ruang. Alasan aliran ini yang menyatakan bahwa hakikat benda adalah rohani seperti spirit atau sebangsanya adalah nilai ruh lebih tinggi daripada badan, lebih tinggi nilainya dari materi baik kehidupan manusia. Kemudian materi, kumpulan energi yang menempati ruangan, benda tidak ada yang ada energi itu saja. Terus dalam perkembangannya aliran ini ditemui pada ajaran Plato 428 sampai 348 sebelum Masehi dengan teori idenya. Terus yang kedua tadi ada dualisme, yaitu dualisme adalah aliran yang mencoba memadukan antara dua pahaman yang saling bertentangan, yaitu materialisme dan idealisme. Menurut
aliran dualisme materi maupun roh sama-sama merupakan hakikat. Materi muncul bukan karena adanya roh, begitupun roh muncul bukan karena materi. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam ini. Terus yang ketiga ada pluralisme. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengetahui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religions dikatakan sebagai pahaman yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Terus ada yang kedua itu epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epitisme yang berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologi berarti teori pengetahuan. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, validitas pengetahuan, dan epistemologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Terus metode epistemologi ini ada beberapa metode, yaitu ada metode rasional, ada intuitif, dialogis, komparatif, dan kritis. Nah, metode epistemologi yang pertama rasional ini adalah metode yang memperoleh pengetahuan dengan cara yang bisa diterima akal atau masuk akal. Terus yang kedua ada itu metode intuitif, yaitu tentang cara memperoleh ilmu pengetahuan melalui pengembangan ilmu pengetahuan secara langsung. Yang ketiga ada dialogis, yaitu merupakan cara memperoleh pengetahuan yang dilakukan dengan bentuk teks secara tertulis. Lalu ada komparatif, yaitu metode yang merupakan dilakukan dengan membandingkan teori maupun praktik pendidikan dalam memperoleh suatu pengetahuan. Yang kelima ada metode kritik. Metode kritik yaitu metode yang dilakukan dengan mengevaluasi atau memberi masukan dengan tujuan pemahaman terhadap suatu pengetahuan. Terus yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu aksios yang berarti nilai. Jadi aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat sebenarnya dari pengetahuan dan sebenarnya ilmu pengetahuan. Pembahasan aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas dari yang namanya nilai. Artinya dari nilai tadi itu maksudnya pada tahapan-tahap tertentu kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral suatu masyarakat sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya malah menimbulkan bencana. Aksiologi adalah sebuah filsafat yang mengkaji tentang asas, tujuan, pemanfaatan pengetahuan atau cabang filsafat yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Dalam pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan diperlukan etika profesi, yaitu etika yang dikembangkan atas dasar-dasar nilai ilahiyat bagi pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan.
Pendidikan harus memuat nilai-nilai profetik dan harus mempunyai nilai guna bagi manusia. Kedua, permasalahan ini merupakan salah satu kajian dalam aksiologi pendidikan, khususnya pendidikan. Maka dari penjelasan ketiga materi tersebut, kita dapat landasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ontologi itu adalah ilmu filsafat yang membahas tentang hakikat segala sesuatu yang ada. Sedangkan epistemologi adalah ilmu filsafat yang membahas tentang bagaimana mencari pengetahuan dan seperti apa pengetahuan tersebut. Selanjutnya itu ada aksiologi, yaitu ilmu filsafat yang membahas tentang untuk apakah ilmu itu digunakan. Sekian dan terima kasih untuk presentasi saya hari ini. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih.